Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang agung dan juga kenikmatan yang besar adalah menuntut ilmu. Saking begitu indahnya menuntut ilmu sampai para ulama berlezat-lezat dalam menuntut ilmu. Sampai kita dengar ada sebagian ulama yang istrinya cemburu kepada buku karena sang ulama tersebut lebih sering melihat buku daripada melihat istrinya. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu adalah ada kebahagiaan. Oleh karenanya, ketika dikabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ada yang lebih berilmu daripada dia, yaitu Nabi Khadir, maka dia pun semangat untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Lantas dia berangkat mengajak muridnya Yusha bin Nun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Ketika Musa berkata kepada pembantunya itu Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan, yaitu untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Kalau aku tidak bertemu, aku tidak peduli meskipun aw amdhiya huquba, meskipun aku harus berjalan puluhan tahun. Hal ini karena Musa ingin sekali menuntut ilmu dari Nabi Khadir ketika dikabarkan bahwasanya ada yang lebih berilmu darinya. Padahal kata para ulama, ilmu yang dibutuhkan oleh Nabi Musa fardhu ain atau fardhu kifayah sudah cukup untuk membimbing Bani Israel menuju surga, sudah cukup untuk dirinya dan untuk membimbing Bani Israel menuju surga tanpa harus dia bertemu dengan Nabi Khadir. Tetapi karena menuntut ilmu adalah kebahagiaan, ada kelezatan, ada ketentraman, maka dia menuntut ilmu yang nafal, yang tambahan, tidak wajib. Tapi dia ingin punya tambahan ilmu. Ini menunjukkan bagaimana bahwasanya menuntut ilmu itu mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya, selain merupakan ibadah yang agung, menuntut ilmu mendatangkan kelezatan dan kebahagiaan. Siapa yang semakin belajar mendalami ilmu, dia semakin nyaman, semakin asik, semakin tentram. Ya, diberi kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan ilmu sangatlah banyak. Dengan ilmu maka Allah akan mengangkat seseorang. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang beriman diangkat dan yang berilmu lebih beberapa derajat di atas orang yang sekedar beriman. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah berikan kepada Sulaiman dan Daud dan Sulaiman ilmu. Lantas keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan kami, menjadikan kami unggul di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dengan ilmu, ya, jadilah Daud dan Sulaiman unggul. Ya. Ya. Demikian juga tidaklah Allah menjadikan Adam alaihissalam unggul di atas para malaikat kecuali dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Akhirnya Allah mengatakan wa qulna kemudian Allah mengatakan kepada wa idz qala rabbukal malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allah mengatakan kami ajarkan kepada Adam nama-nama. Kemudian kami tampilkan ya benda-benda tersebut kepada para malaikat dan kami katakan kabarkanlah kepadaku tentang nama-nama benda-benda ini. Ternyata malaikat tidak tahu. Adam diberi ilmu yang ilmu tersebut tidak dimiliki oleh para malaikat. Dengan kelebihan Adam itulah maka akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Maksud saya, seorang ketika diberi ilmu maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga ilmu adalah jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah pantas seluruh mukminin untuk pergi berjihad. Hendaknya ada sebagian dari mereka yang tetap menuntut ilmu. Di sini Allah menggandengkan antara orang-orang yang keluar berjihad dan ada orang yang menuntut ilmu. Jadi mereka sepadan. Tujuannya menuntut ilmu ini untuk memperingatkan, untuk beri peringatan kepada orang-orang yang berjihad. Maka menuntut ilmu sepadan dengan jihad fi sabilillah. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, janganlah kau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bihi, yaitu bil Quran, bil ilm, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maka Nabi disuruh oleh Allah untuk berjihad melawan orang kafir dengan Al-Quran, itu dengan ilmu. Dan ketika itu belum ada kewajiban berjihad dengan mengangkat pedang, karena Rasulullah SAW masih di Mekah. Terus yang Allah namakan dengan jihad dan kabiran itu apa? Yaitu mendakwahi mereka, berjihad membantah argumentasi mereka dengan Al-Quran, dengan ilmu. Allah namakan perjuangan tersebut dengan jihad dan kabira, jihad yang besar. Demikian juga Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, jihadlah kepada orang kafir dan jihadlah kepada orang munafik. Taib, kalau jihad dengan orang kafir bisa dengan pedang, bisa dengan ilmu, bantah syubhat-syubhat mereka, atau dengan mengangkat senjata, jihad yang real. Namun kalau orang munafik enggak boleh jihad kepada mereka dengan mengangkat pedang, karena orang munafik KTP-nya Islam, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Terus bagaimana jihad melawan orang munafik? Dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Maka maksud saya ketika seorang membantah syubhat-syubhat kaum munafikin, membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir, ya, kaum musyrikin, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Dari sini sebagian ulama berfatwa bahwasanya zakat boleh diberikan kepada para duat, khususnya dai-dai yang mereka sedang membantah syubhat-syubhat orang-orang non-muslim yang ingin membuat keraguan terhadap Islam, karena sungguhnya mereka sedang berjuang dengan jihad bil ilm. Oleh karenanya, di antara yang menyatakan bahwasanya ilmu adalah agung, karena dakwah tidak mungkin berjalan kecuali dengan ilmu. Dakwah tidak mungkin berjalan kecuali dengan ilmu. Dan dakwah itu adalah tujuan, adapun jihad dengan pedang adalah sarana untuk dakwah. Kapan seorang dibolehkan mengangkat pedang untuk berperang? Ketika dakwah dihalangi. Ketika dakwah dihalangi. Kalau dakwah tidak dihalangi, maka tidak ada angkat senjata. Tidak angkat senjata. Oleh karena ada yang mengatakan bahwasanya dakwah adalah tujuan, adapun jihad dengan pedang adalah sarana. Jadi jihad bil lisan adalah tujuan, adapun jihad bisinan dengan pedang adalah sarana. Kalau kita mau bahas tentang keutamaan ilmu sangat-sangatlah banyak. Cukuplah Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya di surga. Ya, kenapa disebut siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu? Nabi tidak mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk berhaji, siapa yang menempuh jalan untuk umrah, siapa yang menempuh jalan untuk berbakti kepada orang tua, siapa yang menempuh jalan untuk menuju masjid, siapa yang menempuh jalan untuk silaturahmi, siapa yang menempuh jalan untuk mengayomi fakir miskin, siapa yang menempuh jalan untuk bagi-bagi makanan kepada fakir miskin. Tidak. Rasulullah mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk ilmu. Kenapa dikhususkan untuk ilmu? Karena kata para ulama, menuntut ilmu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Dan ini sangat logis, karena dengan menuntut ilmu maka seorang akan mengetahui pintu-pintu kebaikan untuk dia masuki, dan dia mengetahui pintu-pintu keburukan untuk dia hindari. Dari mana dia tahu? Dengan belajar. Dan dengan belajar dia tahu skala prioritas. Dia tahu mana ibadah-ibadah yang sangat penting dan mana yang penting. Dengan dia mengetahui skala prioritas, maka dia bisa mengatur dirinya untuk bisa melakukan amal soleh yang terbaik. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Namun karena ibadah jika semakin agung, tentu ujiannya semakin apa? Semakin berat. Oleh karena para ulama menulis tentang penghalang-penghalang menuntut ilmu. Di antara dua buku yang mungkin kalau sempat baca, judulnya satunya Mu'awwiqat
Thalabul Ilmi atau Awaiq Thalabul Ilm. Satunya buku karangan Abdul Karim Barjas rahimahullah, yang satu ceramah di transkrip karya Abdul Salam Syuair, Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah taala. Yang satunya Abdul Karim Barjas rahimahullah. Dua-duanya bagus ya. Bisa buku ringan, baca sebentar sudah selesai. Yang tahu bahasa Arab tapi kalau enggak tahu bahasa Arab terjemah dulu. Jadi ini buku dua bagus sekali sebagai pegangan kita kalau kita bahas tentang penghalang-penghalang penuntut ilmu. Materi ini para hadirin hadirat penting menurut saya bagi diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat. Kenapa? Karena kita sekarang di zaman menuntut ilmu sangat mudah. Ustadz banyak, ahli-ahli juga banyak ya. Sarana menuntut ilmu juga banyak di YouTube, di mana-mana banyak. Buku-buku juga banyak, bahkan bisa diakses dengan mudah. Ada Maktabah Syamilah, ada buku-buku PDF. Yang itu tidak kita dapati di awal-awal saya menuntut ilmu, enggak ada. Mau baca buku susah, mau kajian susah. Ustadz cuma bisa dihitung sedikit orang. Ya, jadi sulit dahulu ya. Sekarang mau buku tinggal download internet banyak, tinggal mau baca atau tidak. Sekarang mau ikut kajian syekh, ya syekhnya udah ada, tinggal di YouTube, tinggal kajian kitab runut juga udah banyak. Tetapi seiring dengan mudahnya sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu, demikian juga bahwasanya godaan penghalang juga semakin berkembang. Semakin berkembang. Zaman dahulu kita enggak ada namanya YouTube ya, enggak adanya Facebook ya. Itu paling banter dulu Yahoo Messenger, paling banter dulu. Apalagi ya. Yahoo Messenger itu pun tidak mudah diakses ya. Dulu saya ingat waktu saya nikah terus saya pergi ke Madinah. Kalau saya mau kontak sama istri saya harus pakai Yahoo Messenger. Saya jalan dulu turun di masjid, naik bis menuju Masjid Nabawi. Saya tidak langsung ke Masjid Nabawi, saya pergi dulu ke warnet. Warnet bayar 10 real atau 20 real 1 jam. Kemudian ternyata lambat sekali, loadingnya lama gitu. Loadingnya lama, kadang-kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Padahal mau ketikan doang, mau chattingan doang sama istri. Artinya sarana untuk komunikasi dulu sangat-sangat terbatas. Dulu kita di Madinah yang punya HP cuma 2 orang. Menunjukkan 2 orang itu kaya raya. Karena kalau punya HP harus punya deposit duit sekian ribu real. Kita duit dari mana ya? Enggak ada waktu itu ya. Dulu kalau mau kerja travel pun meskipun dilarang oleh universitas pun tidak ada travel yang mau kita kerja pada travel tersebut. Dulu umrah tidak seramai sekarang. Kemudian akhirnya ada salah satu kawan ya, punya HP di antara 2 tersebut. Istri saya sudah punya HP di sini. Saya mau SMS-an sama istri. Jadi ada yang kasih tahu teman saya yang punya HP, Firanda, istrimu SMS nih. Ya, kasih tahu ya udah. Dia lewat kasih tahu Firanda istrinya SMS. Tapi dia ternyata pulang malam ini orang kawan ini. Mungkin duitnya banyak kali ya. Saya tunggu sampai malam, dia enggak pulang-pulang dari menuju asrama. Dia pulang mungkin jam 12. Akhirnya ini saya buka dengan semangat buka SMS, ternyata error. Ini kisah maksud saya dulu. Jadi tantangan atau penghalang menuntut ilmu tidak seperti sekarang. Sekarang luar biasa. Ya, HP orang dengan medsos, berbagai macam medsos, komunikasi begitu mudah, begitu banyak berita yang bisa kita akses, kita bisa membaca analisa orang dengan berbagai macam analisa, kita bisa bertengkar, berkelahi dalam internet ya. Luar biasa ya. Ya. Waktu banyak terbuang. Maka saya katakan dengan seiring mudahnya orang menuntut ilmu, demikian juga seiring banyak penghalang yang semakin banyak di zaman ini. Dahulu saya punya kawan, kakak kelas saya. Dia cerita, dia pernah main ke di salah satu universitas agama. Dia bilang dulu saya main ke situ, saya lihat mahasiswa 2 orang berjalan, mereka sambil berjalan mereka ngobrol tentang misalnya tentang rawi, bagaimana rawi ini, bagaimana ini, mereka berjalan, mereka ngobrol tentang rawi, tentang masalah fikih, mereka diskusi jalan. Sekarang kata dia, saya datang, mereka ngobrol Messi atau Ronaldo, Messi Ronaldo. Maksudnya perubahan drastis. Perubahan apa? Drastis. Ini kita bicara kenyataan ya.
jarak kenyataan. Ya, artinya begitulah kondisi yang ada. Akses untuk menuntut ilmu semakin besar, akses untuk jauh dari ilmu juga semakin mudah. Maka siapa yang ingin menuntut ilmu, dia perlu berjuang sekarang ini. Dan terlalu banyak orang menuntut ilmu berguguran, banyak. Saya tidak bicara hanya sekedar, bahkan sebagian dai pun gugur, tidak lagi menuntut ilmu, stuck, dia tidak lagi maju, stuck. Ada yang terus, ada yang stuck, ada yang mungkin semakin turun. Karena situasi dan kondisi. Mereka kadang tanpa sengaja atau dengan sengaja akhirnya berguguran di medan menuntut ilmu. Dari sini perlu kita mengingatkan tentang hal-hal yang bisa menghalangi menuntut ilmu, ya, untuk kita waspadai, untuk kita jauhi. Taib, saya akan bagi dua penghalang menuntut ilmu. Yang pertama terkait dengan pribadi sang penuntut ilmu. Yang kedua terkait dengan manhajiyah atau metode dalam menuntut ilmu. Itu penghalang terkait dengan sang penuntut ilmu. Yang kedua penghalang terkait dengan manhajiyah, dengan manhaj atau metode dalam menuntut ilmu. Yaitu apa saja halangan-halangan yang menimpa penuntut ilmu. Adapun yang pertama terkait dengan pribadi sang penuntut ilmu. Di antara penghalang utama dan paling utama, dan dari ini kemudian berkembang kepada yang lainnya, adalah tidak tulusnya niat dalam menuntut ilmu, tidak ikhlas. Dan tidak ikhlasnya ada dua model, sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mencari pujian, yang kedua mencari dunia. Pertama mencari pujian, yang kedua mencari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya yang mencari dunia, ya. Man talabal ilma liyu jari bihi al ulama wa yumari bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Ya. Siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk bisa disejajarkan dengan para ulama, yaitu supaya dikatakan orang alim, atau untuk membodoh-bodohi debat, membodoh-bodohi orang bodoh supaya tahu kau bodoh saya pintar. Aw liyasrifa wujuhan nas ilaih, atau agar orang semua dia jadi pusat perhatian. Selalu jadi pusat perhatian, ya. Selalu setiap hari ada klip-klip yang baru, ya. Sehingga orang selalu memperhatikan dia, selalu pingin diperhatikan. Kegiatan dia sampaikan, lagi manjat pohon pinang mungkin juga di shooting supaya jadi pusat perhatian. Pingin orang semua lihat sama dia. Ini di antara penghalang, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahun nar, ya. Atau bagi dia masuk neraka atau dia terhalang dari masuk surga. Dan Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya di antara tiga orang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ustaz yang riya. Pertama adalah mujahid, yang kedua rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi. Maka pada hari kiamat ustaz ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lantas Allah ingatkan ustaz ini terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kecerdasan, mungkin kepandaian menganalisa, pandai menulis, ya. Pandai berorasi, ya. Berapi-api kalau berceramah, kelebihan yang diberikan oleh seorang ustaz, ya. Kemudian Allah bertanya, dia ingat nikmat itu semua. Ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fi al-Qur'an, wa 'allamtu. Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku mengajarkannya karena Engkau. Yaitu aku mengajarkan ilmu karena Engkau. Allah berkata, kadzabta, kau dusta. Walakin liyaqal annaka alim, tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan orang alim. Wa qad qil, dan tujuanmu dikatakan sebagai orang alim telah terjadi. Orang-orang semua kenal engkau sebagai orang alim. Kau senang dibilang orang alim, orang hebat, semakin senang. Ternyata orang ini pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya, ya. Ya. Ini adalah suatu yang sangat tragis yang dialami oleh ustaz atau penuntut ilmu. Di dunia dia dielu-elukan, dan keinginan dia agar dielu-elukan tercapai. Orang semua kagum sama dia, orang semua puji dia.
Makanya jangan terpedaya dengan pujian follower, banyaknya follower itu enggak ada urusannya dengan kedudukanmu di akhirat kelak. Ya. Bukan dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika sedang bersama para sahabat. Terus lewatlah seorang, Rasulullah mengatakan, menurut kalian orang ini bagaimana? Min asyrafin nas, dari orang yang kaya, terkenal, terpandang. Kata para sahabat, hadza hariyun in khataba an yunkah. Ini orang kalau dia ngelamar pasti diterima. Siapa? Ada antum yang kayak gitu? Kalau ngelamar pasti diterima? Kayaknya enggak ada. Yang kedua, wa in takallama an yusma. Kalau dia bicara pasti didengar. Orang top. Ya. Wa in syaffa, kalau dia beri syafaat maka diterima syafaatnya. Kalau dia kasih rekomendasi diterima. Subhanallah, orang hebat. Kemudian lewatlah orang ini. Artinya dikenal sama orang, orang hormat sama dia, omongannya didengar. Gampangannya kalau bahasa zaman sekarang, followernya banyak, terkenal. Datang lagi orang kedua, Rasulullah bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Kata, ada hariyun in khataba alla yunka. Orang ini kalau melamar pasti ditolak. Jangan bilang gue banget ya. Ngamar ini ditolak, ngamar ini ditolak-tolak melulu. Kenapa? Karena miskin. Miskin, followernya enggak ada, enggak terkenal. Wa in takallama alla yusma, kalau bicara tidak didengar. Kalau dia beri syafaat tidak diterima syafaatnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Hadza khairun min mithlil ardi, khairun minal awwal bi mithlil ard," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ini lebih afdal daripada yang pertama sepenuh bumi. Yang terkenal yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang kedua enggak ada yang kenal. Maksudnya jangan terpedaya, maksudnya orang pengikut banyak kemudian semua dengar, belum tentu ya. Belum tentu. Kejadian sudah banyak kita lihat di alam nyata. Ada orang mungkin pengikutnya ada yang bilang sampai sekian banyak, sampai mungkin juta-juta. Bisa jadi Allah hancurkan dia di ujung. Jadi seorang dia ngomong semua orang dengar, tiba-tiba di penghujung dia ditinggal oleh semua orang. Bisa jadi. Oleh karenanya, siapa yang menuntut ilmu niatnya untuk dielulukan, bisa dapat, bisa enggak dapat. Kalaupun dia dapat, belum tentu menunjukkan dia selamat di akhirat, bahkan dia celaka. Karena ketika Allah mengatakan kepada ustaz tersebut, ya, kadzabta, kau dusta. Tapi kau mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sanad, misalnya, ya, liuqal annaka qari, supaya kau dikatakan engkau ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan ahli baca Quran telah terjadi. Jadi Allah kabulkan. Sehingga di dunia dia terkenal, tapi ternyata dia binasa. Makanya hati-hati seorang ketika menuntut ilmu atau berdakwah, ini sangat urgen. Terutama mungkin antum belum jadi orang top. Nanti kalau jadi orang top semakin susah dinasihati. Kalau masih kroco-kroco seperti antum ini masih bisa. Jadi kalau udah terkenal, udah followernya banyak, masing-masing punya ego sendiri. Kamu siapa saya. Kamu pengikutnya berapa, saya followernya berapa. Agak susah karena sudah dielu-elukan oleh masyarakat. Mumpung sebelum antum dikenal, kalaupun nanti terkenal, wallahu alam ya. Maka hendaknya jaga diri ya. Semua, saya sering sampaikan, semua hal yang bisa mengantarkan kepada menodai keikhlasan hindari. Jangan pernah berspekulasi dengan keikhlasan. Keikhlasan. Para sahabat, para salaf, mereka tidak pernah spekulasi. Mereka tidak memamerkan atau tidak mempublish amal soleh mereka kecuali memang darurat. Darurat. Dan mereka orang tidak suka dijadikan pusat perhatian. Itu tidak. Bagaimana Ibnu Mas'ud, ada orang lewat di belakang dia marah. Kenapa ikut-ikut saya? Ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani kalau jalan cari jalan lain supaya tidak diikuti oleh orang. Bukan hobi malah menjadi pusat perhatian. Jangan. Karena saya bilang, orang salaf dahulu, para ulama salaf dahulu, sampai demikian para ulama kita yang kita temui langsung, para syekh-syekh kita. Orang yang takwanya jauh daripada kita, jauh sekali daripada kita, jauh sekali. Takwanya, ilmunya jauh daripada kita, tapi paling takut riya. Paling takut apa? Riya. Paling menyembunyikan amal soleh mereka. Padahal mereka amalnya lebih banyak, takwanya lebih tinggi, namun paling takut riya. Ini kita, waliyadzubillah,
Sebagian kita, saya nggak bilang kita, sebagian kita. Mungkin nanti ada yang bilang saya ikhlas kok Ustaz. Saya bilang sebagian kita. Sudah amalnya dikit, ilmunya cetek, tapi paling pingin dilihat tiap hari, paling pingin dipublish tiap hari, pingin jadi pusat apa? Perhatian. Oh, kalau saya tidak, insya Allah tidak ria, saya ingin beri contoh. Taib, salaf takut ria, aku tidak takut ria. Taib, kita husnuzan, tapi tetap saja engkau menyelisih manhaj salaf. Salaf manhajnya tidak begitu. Kalau kau salafi, harusnya kau ikuti manhaj salaf. Tidak suka mempublish apa? Amal saleh. Kita tidak bisa nuduh orang, ini Ustaz ria, enggak boleh. Kita enggak tahu isi hatinya, mungkin niat dia baik. Tapi saya bilang, engkau menyelisih manhaj apa? Salaf. Engkau menyelisih manhaj syekh kita, tidak ada yang seperti kamu. Tidak ada yang seperti kamu. Jadi hati-hati, ini mumpung masih kroco-kroco antum ya. Siapa tahu nanti followernya 2 juta, siapa tahu. 2000K. Allah musta'an. Fitnah pengikut bahaya. Ya. Akhirnya jadilah sebagian orang seperti selebriti, semua kegiatannya dia sampaikan. Ya. Terkadang tidak ada faedahnya, buat apa? Dalam dunia ilmu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Hai guys, saya lagi dakwah di belantara Afrika guys. Ini melewati sungai, menyusuri lembah dan hutan-hutan. Guys, di depan saya ada singa guys. Akhirnya orang terbiasa gitu. Dakwah dia pamer, saya lagi di sini, lagi di sana. Melewati rintangan-rintangan. Ya, enggak usah lah. Ya. Ini saya introspeksi diri masing-masing ya. Jangan antum bilang saya bicara seorang, enggak. Kita masing-masing butuh introspeksi apa? Diri ya. Dan masalah niat tidak mudah ya akhi. Jaga niat untuk ikhlas tidak mudah. Ya. Tidak mudah ya. Oleh karenanya, maksud saya, segala pintu yang bisa ada kemungkinan bisa bikin riya, enggak usah ente spekulasi, enggak usah. Karena kalau begitu kita tidak ikhlas, buyar semuanya. Rasulullah sudah kasih contoh, 3 orang yang pertama kali diadab, salah satunya ustaz. Apakah kita tidak takut? Harusnya kita takut. Mujahid, Ustaz dermawan. Maka jangan pernah spekulasi dalam masalah keikhlasan. Hati-hati, jangan sampai kita punya pikiran kita mau jadi pusat perhatian masyarakat. Liyasrifan wujuhan nasi ilaih. Buat orang-orang perhatian sama kita. Ya, enggak usah segala kegiatan kita publish ya. Misalnya saya bikin kegiatan. Saya pagi-pagi sebelum subuh saya bangun jam sekian. Biasa salat malam dulu misalnya. Malam dulu. Kemudian saya pergi ke masjid, insyaallah saf pertama ya. Insyaallah saf pertama. Ya, kemudian saya sambil menunggu imam saya baca Quran. Dan kita tahu di antara sunnah adalah doa di antara adzan dan iqamat. Bisa doa. Saya baca doa dulu ya. Saya selalu begitu misalnya. Kemudian imam kalau salah saya sering tegur. ini contoh aja orang ria ya, contoh. Terus pagi-pagi kita zikir petang dulu. Nah, habis itu ya kita olahraga ya. Ada kopi, ini kopi saya suka ini, kopi model ini nih. Nah, kopi ini bagus nih, begini caranya. 60 apa? V60 ya, saya juga suka itu ya. V60 terus ini. Nah, habis itu saya nge-gym dulu nih. Nah, biar apa? Olahraga biar kita kuat iman. Mukmin yang terbaik, mukmin yang kuat. Terus. Terus mau contohin siapa? Orang lain pagi-pagi sudah pergi sales roti. Terus mau contohin kamu gimana ceritanya? Ini ceramah cocok buat bos-bos. Ya enggak? Buat ente mahasiswa pagi-pagi sudah ngerjakan paper, sudah kemana setengah mati. Ini cuma buat bos-bos yang seperti ini. Terus buat apa bikin kayak gitu? Nggak ada, ini saya cuma fiktif aja. Misalnya, ngapain kayak gitu? Nggak bisa ditiru orang juga. Yang bisa niru cuma bos-bos. Saya diantaranya bosnya, saya bisa tiru kalau begitu. Tapi yang lain kasihan, mahasiswa miskin-miskin.
maharaja nggak punya. Minum V60 tiap hari dari mana? Maharaja nggak punya. Maksud saya hati-hati. Maksudnya kita ini kalau kita selebriti oke, perlu setiap hari seperti itu karena kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat lagi pengen tahu artis dia lagi ngapain sih, gitu kan? Iya enggak? Maka kita memenuhi kebutuhannya. Saya lagi lagi jalan sama istri, lagi jalan-jalan sama anak. Ini istri saya pertama, istri saya kedua, istri ke belakang, tiga, depan, keempat. Jadi mereka kan ingin tahu terus. Jadi kita memenuhi kebutuhan. Ini tuh cara marketing. Sehingga dia selalu tiru terus follower semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, jadilah ustadz selebriti. V60 nih ya. Seperti itulah. Jadi ini penghalang besar sehingga otak kita berpikir selalu bagaimana saya jadi pusat perhatian. Liyasrifa wujuhan nasi ilai. Datang setan supaya kau terkenal, supaya mudah orang ikuti sunnah. Datang setan selalu begitu. Biar terkenal orang supaya ikut sunnah. Salaf lebih bertakwa daripada kita. Dan didikan salaf lebih baik daripada didikan kita. Apa yang kau harapkan dengan audiens yang didikannya caranya seperti kita seperti itu? Apa yang mau diharapkan? Kita berdakwah mencari ridha Allah, bukan mencari follower. Oleh karenanya hati-hati, ya hati-hati. Pokoknya niat harus diperbaiki. Para salaf dulu takut niatnya goyang. Ya, salaf niat takut. Ini yang pertama ya. Jadi maksud saya antum kalau dakwah itu enggak usah aneh-aneh lah, enggak usah gaya-gaya jangan terlalu banyak gaya ya. Jangan terlalu banyak gaya. Nanti kalau terlalu banyak gaya, banyak akhwat yang jatuh hati, kasihan. Ini beneran ya. Beneran. Saya cerita sama seorang ustadz kawan. Saya bilang, "Ustadz, hati-hati jangan suka gaya-gaya, Ustadz." Kok bisa, Ustadz Firanda? Iya, saya kemarin pergi ke kampung, ke gunung. Saya pergi ke gunung. Saya juga kaget begitu saya masuk, umat-umat sudah nunggu, ada dengar suara, "Ustadz Firanda." Saya bilang, "Ya Allah, saya gemuk begini, songkok miring, masih ada yang kayak gitu." Ini beneran ini. Demi Allah saya cerita sungguh ini. Saya kaget. Lah saya maksudnya enggak pernah nge-gym terus songkok miring-miring, masih ada juga Ustadz Firanda. Entah janda, entah perjaka, saya enggak tahu. Entah. Gimana lagi ustadz yang keren, sebelum ini tampil depan ini, kemudian wah. Aduh, saya juga kadang-kadang. Ya kalau dia terlanjur ganteng dari sana ya sudahlah, salah sendiri akhwatnya. Ya maksudnya orang mandang kita seperti ustadz itu seperti orang sempurna, maka jangan kita mainkan hati mereka, kasihan. Ya udah kita biasa-biasa aja lah. Itu ilmu itu sudah mulia sendiri. Saya tanya sama Syekh Abdul Razak, "Syekh, bagaimana tentang orang yang dakwah kemudian misalnya pakai lampu mercusuar?" Keren. Memang menarik. Lampu kemudian gelap, gelu macam. Syekh diam sebentar, kemudian dia berkata, "Itu dari mana cara-cara seperti itu ya Firanda?" Ini dari artis-artis. Mughannin tukang nyanyi, artis film, dari orang kafir. Kata dia ilmu sudah cukup, dalil sudah cukup. Tidak perlu seperti itu. Dulu ada seorang namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Dia ditahdir oleh para ulama, ditahdir oleh Imam Ahmad, ditahdir oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Antum bisa lihat dibahas oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dia punya buku judulnya Tawaham. Tawaham itu artinya bayangkan. Buku itu bagus, saya sudah download, saya baca. Buku itu seperti gini isinya. Bayangkan kalau kau mau meninggal dunia, pakai dalil, kemudian datang malaikat maut, kemudian mencabut nyawamu. Bayangkan jika kau begini, bayangkan jika kau begini. Bayangkan jika kau dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian tiba-tiba kau melihat dunia seperti ini. Dia bayangkan-bayangan gitu. Itu ditahdir buku seperti itu. Tidak ada salafnya cara menulis seperti ini. Ditahdir oleh para ulama. Ditahdir oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Sampai yang tanya Abu Zur'ah, bukankah buku seperti bermanfaat? Apa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah memberi manfaat sehingga kau butuh dengan buku model seperti itu? Antum lihat dibahas oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Intinya, ini yang pertama. Intinya saya ingin sampaikan hati-hati. Ya, hati-hati jangan suka publish amal soleh. Kalau orang lain publish amal soleh, kita husnudzon dia ikhlas. Saya bicara kita.
Saya bicara kita, saya bicara saya ini sangat takut untuk riya. Karena saya manusia sukanya dipuji. Saya termasuk orang yang punya potensi untuk suka dipuji, dieluk-elukan. Maka kalau bisa tidak buka celah untuk itu, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Darurat yang insya Allah tidak mengapa. Kalau darurat ada keperluan kita ceritakan, ya. Karena kalau kita sudah begitu, biasanya kita cerita menghias diri kita, semakin kita indahkan biografi kita dan akhirnya kita termasuk dari waliyadzubillah ustadz yang diazab di neraka jahanam. Yang kedua, yang mengganggu keikhlasan juga adalah mencari dunia dengan ilmu. Cari dunia dengan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu untuk mencari wajah Allah, ternyata dia mencarinya untuk dunia, maka dia tidak akan cium bau surga. Kita tidak ragu, semua orang butuh dengan dunia. Ustadz butuh dunia, ya. Menuntut ilmu butuh dunia, ya. Tapi hati-hati jangan sampai kemudian kita terjebak. Kalau kita baca para rasul, kita malu. Para rasul malu. La as'alukum alaihi mala, in ajriya illa 'ala Allah. Para nabi berkata, aku tidak minta harta dari kalian, pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para mursalin seperti itu, mereka contohkan. Sehingga mereka tidak menjadikan ilmu mereka, dakwah mereka sebagai bahan untuk mencari apa? Dunia. Kita seperti mereka mungkin susah, ya. Tapi paling tidak kita tidak membuka celah untuk itu. Kita tidak membuka celah, kita tidak harus menjaga marwah dakwah. Tapi kalau ada yang kasih hadiah silakan terima, enggak ada masalah. Nabi Musa alaihissalam ketika membantu dua wanita mengambil air, kemudian dia dipanggil oleh sang wanita. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Datanglah salah seorang wanita yang dibantu oleh Musa, datang dengan berjalan malu-malu, dia mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberi upah atas bantuanmu kepada kami karena mengambil air buat kami. Musa terima, enggak ada masalah. Hadiah enggak ada masalah. Si hadiah tidak ada masalah. Rasulullah SAW kasih kepada Umar bin Khattab. Umar menolak, kata Umar, ya Rasulullah, berikan yang lebih butuh kepadaku daripada aku. Kata Rasulullah, ambil, ya, terima. Yang penting kau tidak mencari, terima. Bighair israf, kau bukan itu jadi bahan utama. Terima. Kalau kau tidak perlu, kasihkan ke orang. Kalau perlu silakan. Kemudian kita dapati fenomena-fenomena yang menyedihkan. Kemudian ada yang, saya pernah mengisi pengajian di salah satu instansi pemerintah, diminta online. Terus akhirnya ditanyalah asisten saya, Ustadz Firanda berapa sekali ngisi? Subhanallah. Asisten saya tanya, kenapa tanya begitu, Bu? Karena kemarin ada ustadz sebelumnya, dia minta sekali ngisi 15 juta. Saya bilang kecil banget, ya. Kecil banget. Cuma segitu, rugi. Meskipun saya tidak munafik, saya juga suka uang. Siapa yang enggak suka uang? Tapi saya ajarin sama asisten saya, bilang aja enggak usah bayar juga enggak apa-apa. Yang ini enggak ada urusan seperti itu. Untuk melawan hawa nafsu saya, karena siapa yang tidak punya duit? Apalagi ada yang lagi hutang, 15 juta lumayan. Artinya ini fenomena, harusnya tidak boleh kita dukung. Kemudian datang lagi suatu instansi sekolah, datang sama saya, Ustadz, yang saya isi pengajian. Kebetulan saya penasehat di sekolah tersebut. Ustadz, tidak ada Ustadz ini datang, tapi dia minta duit. Saya bilang, jangan undang lagi Ustadz seperti itu. Enggak boleh. Jangan kita tolong menolong, merusak marwah dakwah. Jangan. Saya bilang enggak usah. Dan malah kita biarkan, malah merajalela. Malu kita sama para rasul. Kita sudah mengambil yang paling minimal. Udah ada yang kasih kita ambil, kita nggak minta-minta. Ini pasang tarif. Kalau itu selain sunnah, itu saya sering dengar. Ada orang datang sama saya, dulu dia belum ngaji sunnah, dia bilang, Ustaz, saya pernah ngundang Ustadz Fulan, dia sebut namanya. Saya undang, saya bilang, budget kalian berapa? Budget kami punya sekian. Aduh, saya budget per detik 5 juta, itu per detik 1 juta, tahun lama. 1 juta itu banyak.
Waduh, Pak Kiai, Pak Ustadz saya cuma budget 5 juta, ini acara perusahaan. Ya sudah, enggak apa, 5 menit aja tapi. Enggak apa-apa Ustadz, yang penting datang. Benar dia datang. Dia baca 5 menit, mungkin lebih sedikit 2 menit, Assalamualaikum dia pulang. Subhanallah. Ini kenyataan. Teman cerita sama saya. Ada juga seorang di bandara gitu, di bandara suatu kota, ngundang seorang ustaz terkenal, saya terkenal, antum juga kenal semua. Budget mereka enggak cukup. Akhirnya mereka mengundang saya karena enggak cukup undang ustaz itu. Manajemen enggak cukup. Akhirnya saya mau diundang. Kenapa enggak jadi? Aduh, enggak cukup Bapak budget. Ya itu kalau non sunnah oke lah, itu mungkin mereka bagi kita kan kita endaklah kita ini enggak tahu dakwah kita diterima atau tidak, ikhlas atau tidak. Maka semua celah-celah yang kemudian ngajarin kita cari dunia, kita tutuplah. Dan jangan bekerja sama. Nah, sekarang ini banyak ustaz-ustaz, ada IO-nya. Akhirnya ustaznya lebih pintar daripada IO-nya. IO-nya yang kemudian memberdayakan ustaz tersebut untuk cari dunia. Tujuannya dunia. Contoh, ada semua kawan-kawan itu, Ustaz, kita mau dakwah Ustaz, tapi kita pasang logo. Saya bilang, kok kalau mau sumbang aja, enggak usah pasang logo perusahaanmu. Kalau mau nyumbang, dia mau nyumbang, tapi kalau dipasang apa? Logo. Itu kan berarti kan saya mau sumbang, yang penting disebut nama. Itu sama kan? Ya enggak? Ustaz, mau enggak ini bantu ada dakwah misalnya di Gunung Kidul atau di mana? Boleh. Berapa butuh? 10 juta. Ya, tapi pasang tulis saya yang kasih sumbang ya. Kira-kira etis atau tidak? Etis atau tidak? Dan antum jangan bilang, apa? Kenapa saya yang sebut nama antum? 10 kali saya sebut nama apa? Yang penting kasih duit. Jangan begitu. Itu namanya kita memperburuk dakwah. Harus kita nasihati, jangan Ustaz. Kasihan 10 juta nanti sia-sia kalau kau hanya ingin cari disebut-sebut. Sebut nama atau sebut perusahaan atau sama saja. Maksud saya apa gara-gara dakwah bantu dakwah kemudian kita ingin perusahaan kita laku? Jangan. Itu namanya cari dunia. Cari apa? Dunia. Nah, antum-antum ini jangan terbawa dengan IO seperti itu ya. Yang mereka mencari harta di balik dakwah. Sudah kita jalan seperti guru-guru kita dulu, seperti mereka dakwah biasa aja, dakwah biasa. Alhamdulillah terus berkembang, lebih berkah. Audiensnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tidak duniawi, lebih zuhud. Sekarang audiens duniawi apa segala, ustadznya juga duniawi. Maka jangan seperti itu. Kalau bisikan setan selalu ada. Ini kan buat ini buat ini. Ya tapi untungnya seberapa? Banyak untungnya daripada biaya untuk dakwahnya. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadikan dakwah sebagai lahan mencari dunia. Ya. Jangan. Mumpung antum belum terkenal, tarifnya masih 50.000. Kalau terkenal 250.000. Terkenal lagi 1.500.000. Di Jakarta sampai 1.500.000. Keren kan? Keren. Ya kalau memang jelas buat sewa ini jelas oke lah. Tapi sebisa mungkin kalau ada donatur lebih bagus. Kalau enggak terpaksa oke lah. Logis, maksud saya logis. Tapi banyak yang tidak logis. Oleh karenanya hati-hati. Ini diantara fitnah penghalang menuntut ilmu sehingga orang akhirnya pikirannya duniawi. Menuntut ilmu untuk duniawi, belajar untuk duniawi, dakwah untuk duniawi. Ini penghalang besar dan Rasulullah telah mengingatkan, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha wajhullah, siapa menuntut ilmu yang harusnya mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya, ternyata dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Maka waspada. Kita menuntut ilmu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mau terkenal enggak terkenal urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya di antara penghalang menuntut ilmu adalah malas. Malas ini di antara penghalang menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus rajin mendengar, rajin menyimpulkan, rajin menyampaikan kembali, membuat tulisan ya. Alhamdulillah lihat ustaz-ustaz yang banyak, ustaz kita banyak yang berhasil, mereka rajin. Dengan rajinnya mereka, maka kemudian Allah memberikan keberkahan insyaallah taala dengan dakwah mereka karena mereka rajin. Menuntut ilmu harus belajar. Kalau tidak belajar, nanti apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan ya. Maka harus rajin.
Nah, kemalasan ini sebabnya banyak, di antaranya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang jadi malas ya. Kemudian di antara penghalang menuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Ilmu tidak diamalkan. Allah berfirman, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah" terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Kata Allah, "Wa innahu ay Yakub alaihissalam ladzu ilmin lima 'allamnah." Sungguh memiliki ilmu yang kami ajarkan. Sebagian ulama menafsirkan ladzu amalin lima 'allamnahu, yaitu dia mengamalkan apa yang kami ajarkan kepadanya. Maka dengan sedikit ilmu dan banyak amal, maka itu berkah. Untuk ilmu bukannya sekedar wawasan, hati-hati. Untuk ilmu kita niatkan untuk kita amalkan. Terlepas kita bisa amalkan atau tidak, tapi kita niatkan untuk kita amalkan. Maka jangan sekedar ilmu seperti sekedar untuk wawasan, untuk ini, untuk gagah-gagahan, banyak ilmu, banyak hafalan. Enggak, untuk ilmu untuk kita amalkan. Karena kalau kita tidak amalkan, maka kita yang binasa. Ya. Ilmu akan balik menyerang kita. Ya. Makanya semakin banyak ilmu tidak diamalkan, semakin memberatkan kita pada hari kiamat kala. Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu kalau kau amalkan, au alaik akan menyerangmu jika kau tidak mengamalkannya. Rasulullah sebutkan ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang disisa di alam barzakh, di antaranya seorang yang berdusta, kemudian kedustanya tersebar di penjuru dunia, dirobek mulutnya sampai belakang, robek lagi. Di antaranya seorang yang dia berduduk, ada orang ngambil batu, kemudian lempar kepalanya pecah. Terus batunya bergelinding, diambil lagi, kepalanya sembuh lagi, dilempar lagi. Ditanya, siapa ini ya Rasulullah? Ini orang utiyal Quran, ya, fahuwa yanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Malam dia tidur tidak baca Quran, siang dia tidak amalkan. Padahal dia sudah diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kalau tidak amalkan bahaya. Ya. Allah telah memberikan contoh tentang orang Yahudi yang punya ilmu namun tidak diamalkan. Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang ahlul kitab yang telah diberi Alkitab itu Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengerjakan isi Taurat tersebut. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti dongki, keledai yang memikul buku. Semakin banyak buku dia pikul, dia semakin keberatan. Semakin banyak semakin berat. Karena dia tidak mengamalkan. Nah, orang yang punya ilmu tidak diamalkan seperti dongki tadi, semakin apa? Semakin berat. Maka kita untuk ilmu niat untuk diamalkan. Niat untuk diamalkan. Saya tertarik lihat Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada foto Syekh Utsaimin tentang maktabahnya. Kecil aja maktabah Syekh Utsaimin. Perpustakaannya kecil, tidak banyak. Mungkin segini, sedikit aja. Tapi lihat ilmunya luar biasa. Kita maktabah seabrek-abrek, buku Syamilah puluhan ribu judul, belum PDF sekian banyak, tapi ilmu cetek ya. Kenapa? Wallahu alam, karena Allah berkahi beliau, mungkin beliau mengamalkan apa yang beliau ilmui. Jadi perlu seorang agar ilmu itu berdampak dalam dirinya, dia amalkan apa yang telah dia ilmui. Kalau kita belajar agama tentang ibadah, kita berusaha amalkan. Kita belajar agama tentang sedekah, kita belajar untuk mengamalkan. Kita belajar tentang maafkan, berusaha kita maafkan. Kita belajar berbakti sama orang tua, berusaha. Kita belajar bagaimana transaksi yang halal, maka berusaha tinggalkan yang haram. Sedikit-sedikit, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semua. Tapi harus diamalkan. Harus diamalkan. Oleh karenanya, jika seorang alim tidak menghafal ilmunya, bisa diadab sebelum yang lain. Ya, seperti dikatakan oleh seorang penyair, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Sungguhnya seorang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab sebelum penyembah berhala. Ya. Taib, di antara penghalang menuntut ilmu, ingin orbit sebelum waktunya. Ya. Makanya ini penyakit, bahaya sekali penyakit seperti ini. Ini penyakit menimpa orang, dia tahu sebenarnya dia tidak layak untuk tampil, maksudnya masih banyak yang lebih, tapi dia ingin tampil. Sementara kemampuan dia terbatas. Akhirnya ketika dia sudah tampil terkenal, akhirnya dia masuk pada hal-hal yang bukan ranahnya, di luar daripada kemampuannya dia berbicara karena dia sudah terkenal. Ini yang saya senang di Jogja. Banyak orang mungkin baru belajar mulai dakwah, enggak ada masalah. Saya dukung.
Mungkin belum bisa bahasa Arab tapi sudah dakwah di kampung-kampung. Ya orang kampung enggak butuh yang tinggi-tinggi. Tapi jangan langsung bikin YouTube, maksud saya. Ini jadi masalah. Kamu kapasitas belum ada udah bikin apa? YouTube. Kalau dakwah semua dakwah orang tua, dakwah di khutbah-khutbah di masjid-masjid hari Jumat silakan ke kampung-kampung. Saya senang itu dakwah cepat berkembang. Tapi tidak semua orang kemudian yang tampil shooting YouTube kan itu tidak semudah seperti itu. Nanti ada saatnya boleh ya. Seandainya di sini banyak ulama, kita nggak perlu bikin YouTube. Tapi ulama nggak ada sekelas ulama-ulama di sana. Jadi akhirnya kita dipaksa jadi apa? Nggak ada rotan, akar pun apa? Akar pun jadi. Ya. Hanya kita dapati sebagian orang belum saatnya, kapasitas ilmunya belum ada, ngajinya belum selesai sudah mengorbitkan diri. Yang penting keren, kemudian keren, bicara tentang masalah-masalah ini indah-indah disenangi oleh masyarakat umum, mulai terkenal dia naik. Langsung melejit. Orang berbuat ilmu tahu ini orang bodoh, cuma masyarakat bilangnya orang pintar. Kasihan dia sendiri. Kalau sudah begitu sendiri ilmu pun dia jadi malas, sudah terlanjur banyak follower, dia sendiri jadi susah. Ya. Ini yang saya khawatir. Makanya dikatakan yatazabbab qabla an yatahasram. Tazabbaba qabla an yatahasram. Ini istilah. Dikatakan anggur tersebut langsung menjadi zabib, menjadi kismis sebelum mengalami fase kecut. Anggur kan harusnya kecut dulu, ya, kecut dulu baru kemudian manis, kemudian dibiarkan jadi apa? Kismis. Ini dia langsung jadi kismis, tidak melewati apa? Kecut. Jadi ada istilah ulama tazabbaba qabla an yatahasram. Menjadi kismis sebelum tidak melewati tahapan. Ini banyak kejadian. Ini kejadian nyata. Jadi ada orang ustaz, insyaallah sudah bicara tentang ini, tentang ini, ngawur-ngawur. Kita ngawur-ngawur sudah terkenal. Gimana? Mau dinasihati enggak bisa, sudah terkenal. Sampai ada yang dinasihati udah ustaz belajar dulu, ada yang sampai teman yang mau biayai belajar ke Madinah sana belajar. Nanti balik lagi enggak apa-apa. Enggak mau dikerjakan. Sudah terlanjur terkenal. Repot seperti ini. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung pengin jadi orang, kita mau jadi orang top aja nggak boleh. Kita nggak boleh niat jadi orang apa? Top. Tujuan kita menyampaikan ilmu yang Allah berikan amanah kepada kita sampaikan. Bukan dia jadi orang top. Ini belum ada ilmu mau jadi top, bagaimana ceritanya? Repot. Berlagak seperti laga ulama besar. Dia tahu diri, kita jangan seakan-akan kita jago, enggak perlu begitu. Ilmu kita semua cetek. Ilmu orang di tanah air kan mirip-mirip aja, enggak jauh-jauh beda. Oleh karenanya hati-hati pingin orbit sebelum waktu ini menghalangi dia untuk ilmu. Ini dia merasa tinggi, nasihat susah untuk masuk, susah. Dia sudah jadi mujtahid sendiri. Akhirnya banyak berinovasi, inovasi yang ngawur-ngawur akhirnya. Karena landasan ilmu kurang, akhirnya inovasi sembarang. Ternyata tidak benar dalam dakwah dengan cara demikian. Ini penyakit menimpa sebagian dai. Lalu terkenal bicara masalah-masalah besar, masalah darah, masalah ini, masalah pembantaian, udah bicara seenaknya bicara. Pokoknya harus ada komentar. Jadilah penyakit. Maka seorang belajar jangan sampai demikian, luruskan niat. Ini di antara akibat dari niat yang tidak benar. Kemudian yang menjadi penghalang paling berbahaya adalah maksiat, ya. HP, maksiat, menuntut ilmu. Zaman sekarang ada penuntut ilmu suka nonton film Korea, ada. Ada talibatul ilm, para penuntut ilmu wanita ternyata suka nonton film Korea, bahkan nge-share film Korea di antara penuntut ilmu wanita yang lainnya. Itu terjadi. Masuk di Instagram, saya ceritain Instagram para penuntut ilmu wanita ternyata nge-like film-film apa? Korea. Terjadi. Zaman dulu mungkin tidak ada karena filmnya enggak ada. Enggak ada. Sekarang film mana-mana. Maksudnya aneh, kita ada penuntut ilmu nonton film Korea gimana? Maksudnya gimana? Bingung juga ya. Tapi terjadi. Dan itu menimpa siapa saja. Maka maksiat ini berbahaya. Seorang bertakwa kepada Allah, ingin ilmunya berkah, kalau dia maksiat sering istighfar. Bukan saya bilang tidak maksiat sama sekali. Siapa sih tidak maksiat? Kita semua maksiat. Tapi kita istighfar kalau bermaksiat.
Nanti kalau kita terus bermaksiat, rasa malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menuntut ilmu ngomongin maksiat. Oh, ada film baru nih, film gini nih, ada gini nih. Pemain gini nih. Akhirnya kita bicara kayak orang awam bicara, kayak bukan dai. Karena sering nonton film. Jadi sufi, suka film. Hati maksiat. Di antara penghalang menuntut ilmu, buang-buang waktu. Wah, ini penghalang paling besar, buang-buang waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini menuntut ilmu ada tujuannya. Kalau antum mahasiswa ya belajar kuliah yang benar, ada tugas semua orang tua keluar biaya, sekolah yang benar. Sisanya nutut ilmu, nutut agama sehingga kita dunia dapat, akhirat lebih dapat lagi. Seperti itu. Ini kita baca ini berita artis, berita berita ini, berita politik berlebihan. Ya, semua dibaca. Ya, semua dibaca. Ustaz, saya tidak membaca tapi lewat di halaman. Ya udah halamannya hapus itu halaman itu ya. Akhirnya waktu kita habis. Sebelum tidur kita murojaah baca lagi. Bangun tidur yang pertama lihat apa berita. Sehingga waktu kita berita tiap hari bisa 1 jam, 2 jam. Coba kalau kita buat baca kitab tertentu. Coba kalau kita buat baca Quran. Coba kalau kita buat hafal beberapa ayat tiap hari. Sudah berapa banyak ayat kita hafal. Dan ini problem ini tidak ditemukan di zaman saya dulu belajar. Karena sarana untuk buang waktu tidak ada atau sangat minim. Sekarang sarana buat waktu luar biasa, besar. Yang penting ada kuota, lancar. Apalagi sudah ada kuota, terus ada apa lagi yang anti blok apa namanya itu? VPN, sudah selesai. Mau lihat ini, mau nonton apa, mau nonton ini, waktu dibuang-buang. Terus gimana nuntut ilmu? Gimana mau nuntut apa? Ilmu. Maka kurangi ikhwan dan akhwat yang tidak bukan urusan kita ya. Seandainya kita berkomentar, komentar kita bermanfaat untuk bangsa dan negara, komentarlah. Jadi kalau komentar enggak ada manfaatnya, istri capek dengar komentarmu, teman juga capek mau dibantah enggak enak, ya enggak usah lah. Enggak usah lah. Yang bermanfaat untuk masa depanmu di dunia maupun di akhirat. Saya bukan berarti mengatakan berita politik tidak ada manfaatnya, tapi berlebihan yang jadi masalah berlebihan. Sehingga melihat berita politik, beritanya berulang-ulang itu aja ceritanya. Terus kemudian ada kejadian apa kita ngeklik nonton, sekali nonton sekian, baca komentarnya sekian waktu. Besok ada bantahannya kita klik lagi. Akhirnya waktu kita habis, kapan mau baca buku, kapan mau meringkas, kapan mau menyampaikan, habis waktu. Dihabiskan waktu oleh medsos. Maka ini penghalang karena untuk ilmu butuh waktu. Para ulama dahulu mereka kekurangan waktu, kita kelebihan waktu kita buang-buang. Karena bingung. Sampai ada istilah membunuh waktu karena waktu terlalu banyak. Mau diapain nih? Nonton ini sudah khatam, nonton itu sudah khatam. Diskusi ini sudah khatam. Nonton habis waktu. Gimana menuntut ilmu? Nggak, mustahil. Terus tahu-tahu masuk YouTube, kan repot ceramah. Sementara waktu sudah buang-buang yang tidak-tidak. Yang berikutnya, yang terakhir mungkin terkait dengan menghalang ya. Atau ada lagi sebelumnya, yaitu penuntut ilmu hendaknya jangan menyendiri, dia bersosial tapi secukupnya. Karena kita lihat kenyataan orang yang suka menyendiri mudah terkena penyakit ujub. Menuntut ilmu, kemudian dia tidak mau bergaul sama sekali, dia sibuk, akhirnya dia kadang-kadang melihat yang lain itu kurang, dia merasa apa? Hebat. Enggak, kita harus interaksi. Di interaksi itu kita belajar. Belajar kita dibully orang, bagaimana menghadapinya. Belajar kita memaafkan orang, belajar kita untuk berinteraksi, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu perlu. Para anbiya dulu mereka berinteraksi. Tapi mereka tidak terbawa dengan hal-hal yang merusak agama. Ya. Jadi saya dapati, ini pengalaman saya dapati ada beberapa kawan yang waktu dulu di zaman nuntut ilmu tidak berinteraksi, kelihatan aneh sendiri. Kelihatan aneh sendiri. Bisa suudzon sama temannya dengan mudah karena tidak pernah berinteraksi. Kalau temannya ngomongnya dibawa kepada makna yang salah karena dia tidak pernah berinteraksi. Sehingga timbullah ujub menimpa dirinya, dengan demikian akhirnya dia merendahkan orang dan yang lainnya. Di antara sebab karena kurang berinteraksi. Maka interaksi itu perlu. Yang kita tahu kita dibully, tidak merasa di atas. Kalau kita tidak berinteraksi kan kita merendahkan orang terus. Tapi kalau kita berinteraksi, kita tahu oh ternyata dia punya pandangan yang Masya Allah. Ternyata saya enggak tahu, ternyata dia tahu, ternyata dia punya kelebihan. Oh ternyata lebih dermawan, ternyata lebih maafkan. Sehingga kita terbuka cakrawala, ternyata dia bukan siapa-siapa.
Gampangannya saya cerita pribadi ketika kan dulu waktu kita masih sekolah kan kita selalu berusaha nomor satu, selalu begitu. Belajar di pondok, tapi mungkin belajar di pondok kita pun ranking 1. Kita wah merasa diri. Begitu sampai di Madinah, lihat orang jago-jago semua. Akhirnya menciut. Satu hafal ini, itu hafal ini, satu bikin syair, satu hafal syair, satu hafal bukan hafal Quran, hafal kitab, satu jago qiraah. Di kelas orang jago-jago semua. Baru kita kriut. Kalau interaksi kita tahu diri. Oh, kita ini enggak ada apa-apanya. Kalau diam-diam aja sendiri, kadang-kadang setan datang, kau hebat, yang lain salah, kau hebat, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Taib, yang terakhir tadi mungkin saya singgung juga, kurang ibadah. Jadi penuntut ilmu harus banyak ibadah. Dia yang paling utama untuk banyak istighfar, dia yang harus paling banyak untuk zikir pagi petang. Jangan dia ceramain orang, dia sendiri tidak zikir pagi petang. Dia yang paling harus punya waktu baca Quran. Jangan bilang orang baca Quran, dia sendiri tidak baca Quran. Hari-hari lewat dia tidak baca Quran. Jangan bilang orang murojaah, dia sendiri tidak murojaah Al-Quran. Jangan bilang orang salat malam, dia sendiri tidak salat malam. Jangan bilang orang sedekah-sedekah, dia sendiri sangat pelit. Enggak boleh. Maka dia harus mengamalkan, harus punya ibadah. Di antaranya salat malam. Sampai sebagian ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan Zadud Da'iyah, bekal dai. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Karena dakwah butuh orang salat malam. Dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan jika dia kemudian bersendirian di alam barzah. Artinya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah charger atau charging iman yang paling kuat adalah salat malam. Sehingga ketika besoknya dia kuat menghadapi berbagai macam ujian, cercaan, celaan. Kalau enggak kuat, baru celah sedikit gelisah, tidak mau eksistensinya digoyang sedikit itu enggak mau. Gelisah, bingung gimana akhirnya bisa berubah manhaj, bisa berubah ini, mencari keridhaan manusia, dan itu yang terjadi. Karena dibangun memang dari awal seperti itu, cari keridhaan manusia. Dan kita sudah banyak contohnya seperti itu, hati-hati. Maka kita harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir terkait dengan penghalang penuntut ilmu dalam manhajiyah atau metode menuntut ilmu. Di antara kesalahan atau penghalang menuntut ilmu adalah pertama, menuntut ilmu tidak runut. Tidak ikut silabus. Ini sering jadi ilmunya naik turun. Ilmu itu harus ada silabusnya, terarah. Kalau bisa ngaji kitab selesai. Jangan ngaji kitab tohara, salat, ulangi lagi kitab yang lain. Tohara, salat, puasa, ulang lagi. Ya semua selesaikan kalau bisa. Sehingga tamat satu kitab itu lebih berfaedah daripada ulang lagi. Tidak. Nanti udah khatam kita ulang lagi kitab yang lain, tidak apa-apa. Tauhid belajar dari awal, runut dari sini kitab ini. Sekarang banyak, enggak ada kajian di masjid, bisa nonton di YouTube banyak. Belajar. Dengan begitu ilmu kita menjadi runut. Yang lebih bagus saya kalau belajar bahasa Arab lebih dulu. Belajar bahasa Arab ini menghemat umur. Dengan belajar bahasa Arab kita lebih mudah ngerti, lebih mudah hafal, lebih mudah menelaah. Sehingga kita menghemat umur. Efisien caranya gimana? Capek-capek dahulu belajar bahasa Arab. Setahun. Yang penting setahun target bisa baca kitab. Kalau sekarang pokoknya satu tahun saya bisa baca kitab Gundul. Sekarang yang gondrong dulu. Gundul nanti setahun. Pokoknya belajar. Bismillah bisa. Berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya. Kita enggak bisa belajar aja. Berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan saya bisa paham, bisa saya ngerti. Berdoa sama Allah, ya Allah ini bahasa Arab kenapa susah sekali ya Allah. Berdoa ya Allah. Sampai kita bisa. Saya rasa kalau sungguh-sungguh setahun sudah cukup bisa baca kitab. Kalau di Jogja kan 3 bulan udah bisa. Ada yang 1 bulan ada yang sudah bisa baca kitab. Enggak? Ada enggak program 1 bulan baca kitab? Ada tidak di Jogja? Ada tidak? Tidak ada. Ada atau tidak 1 bulan baca kitab? Bapak-bapak ada enggak? Ini enggak pernah ikut. Yang program setahun baca kitab? Ada. Ada. Berhasil enggak? Enggak. Bukan salah gurunya, muridnya kurang serius. Jadi capek-capek setahun, setelah itu dibuka cakrawala ilmu luar biasa. Ini maksudnya. Tapi kalau kita berusaha hatam kitab susah, bisa tapi agak sulit. Beda kalau kita capek dulu belajar baca kitab. Kalau udah bisa baca kitab, insyaallah cepat majunya. Jadi runut, berusaha untuk menuntut ilmu itu runut. Tematik oke bagus, tapi sesekali untuk menyemangati seperti ini tematiknya.
Yang penting itu kajian-kajian kitab. Dan tidak harus ngaji kitab sama ustaz terkenal. Ustaz terkenal memang tematik-tematik doang. Ada ustaz-ustaz Masya Allah mungkin tidak terkenal tapi dia bisa ngajarin kamu kitab dari awal sampai A sampai Z. Ya itu belajar sama dia. Bukan rame-rame jadi tematiknya sekali gini ya, tematik-tematik ada. Cuma tematik ya sudah. Tapi ilmu runut ada ustaz mungkin tidak terkenal, mungkin ada lulusan mana, belajar sama dia. Belajar dari awal sampai akhir. Sekali kita hadiri tematik untuk menyegarkan, untuk membuat pola pikir itu bagus. Kita gabungkan duanya antara kajian rutin dengan tematik. Kemudian di antaranya ya ini sama dibangun di atas ilmu ya. Tidak belajar ilmu usul. Orang kalau ingin pintar ya dikatakan man harimal usul, harimal wusul. Siapa yang tidak belajar usul, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, belajar kalau punya ilmu, belajar usul fikih, belajar usul hadis, belajar usul tafsir, selain ilmu bahasa Arab ya. Dengan demikian ketika kita baca buku para ulama, kita mudah memahami. Karena ulama punya cara berbicara sendiri. Di dalam pembicaraan mereka itu ada ilmu-ilmu usul. Kadang mereka kasih isyarat-isyarat. Orang yang punya ilmu usul dia begitu baca dia paham. Ya, seperti saya dulu waktu masuk S1 saya harus baca Fathul Bari. Baca Fathul Bari karena itu tugas kita baca diujikan. Kemudian setelah saya lulus saya belajar lagi. Sekarang saya baca lagi saya kayaknya beda ketika saya baca dulu. Ada suatu yang lain sekarang saya baca, saya merasa bisa meresap lebih dalam. Apalagi ulama yang baca tentu lebih luas lagi. Dulu ada guru kita rahimahullah dia bilang kata, "Ini buku bukan ditulis untuk kalian," katanya dia bilang gitu. Jadi pas ngajar dia bilang gitu ya. "Ini buku bukan ditulis untuk kalian." Dia bicara tentang Nail Autar. "Ini buku ditulis untuk ulama, bukan untuk kalian wahai para mahasiswa." Kita dalam hati ini Syekh lebay apa? Ternyata benar ya. Kita rasa sudah paham, ternyata kita belum paham. Beda setelah kita belajar ilmu usul, kita baca lagi, rasanya beda. Rasanya beda. Sama kita baca buku tafsir, kita rasa sudah paham. Tapi kalau kita sudah belajar banyak, kita baca beda lagi. Ya. Jadi dengan ilmu runut itu membuat orang semakin tamakkun, semakin kokoh dalam ilmu. Terus diantaranya tidak memilih guru yang ahli. Nuntut ilmu hendaknya cari guru yang ahli. Kalau ada guru yang lebih ahli belajar sama dia. Kalau enggak ada yang A, yang B. Kalau enggak ada yang B, yang C. Jangan nuntut ilmu langsung ke F, jangan. Cari dulu kalau ada ahlinya dalam bidang ini kita belajar sama dia. Terutama ilmu-ilmu yang memang takut. Karena di Indonesia ini ustadz ada spesialis-spesialisnya. Di sini jarang seperti di Saudi atau di negeri-negeri Arab orang ulama ini ngerti semuanya. Ini tanya apa dia tahu semua. Di Indonesia jarang. Hampir-hampir enggak ada. Yang ada spesialis ilmu ini, spesialis ilmu ini, spesialis ilmu ini ada. Tapi kalau menguasai semuanya rasa-rasanya sulit, tidak ada. Ini saya bicara sebagai saya dokter dalam bidang akidah. Saya rasanya susah karena saya ilmu akidah saja saya masih butuh waktu banyak untuk bisa lebih detail lagi. Apalagi mau bicara yang lain ya. Kalau tahu-tahu sekedar-sekedarnya ya, tapi kalau kita mau ingin cepat berhasil, setiap bidang ilmu kita belajar dari ahlinya. Sehingga lebih cepat paham. Tapi terakhir penuntut ilmu harus saling menyayangi ya. Ketika dikatakan al ilmu rahimun baina ahlihi, ilmu itu adalah rahim di antara para ahli ilmu. Seakan-akan ilmu itulah rahim, di dalam rahim tersebut melahirkan banyak penuntut ilmu, banyak ahli ilmu. Nah, kalau mereka satu rahim harusnya mereka saling apa? Menyayangi. Setan ingin mengadu domba di antara para ustadz, para dai, para penuntut ilmu. Jangan terpancing. Kita bilang teman kita punya salah sebagaimana kita juga punya salah. Teman kita kok kayaknya riya ya, kita juga biasakan riya, biasalah. Oleh karena kita mendekat, berusaha saling menasihati, jangan sampai gontong-gontong di belakang, saling jatuh di belakang, itu setan yang paling suka seperti itu. Wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan, katakanlah kepada hambaku untuk berucap kata-kata yang baik, yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sungguh syaitan mengaduk di antara mereka. Inna syaitana kal insani aduwwun mubin. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Maka kita di antara penuntut ilmu seperti satu rahim, saling menyayangi, seperti kakak adik. Kalau ada salah kita tegur, kalau bisa ketemu langsung agar dakwah ini bisa terjaga. Jangan merasa angkuh. Namanya kalau kita tidak merasa angkuh di atas adik kita, tidak kita hormat kepada yang lebih tua, seperti itulah. Al ilmu rahimun baina ahlihi. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saya yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya qadarullah, kalau enggak ada alhamdulillah ya.